kami juga ada ilmuwan-ilmuwan baik dari dalam negeri maupun luar negeri itu menyatakan bahwasanya tidak boleh dimandatorikan vaksin karena memang bisa berakibat berbahaya juga bagi sebagian orang. Dan alhamdulillah perjuangan kami hari ini sudah sampai di PT UN, Pak. Di PT UN sudah ada, kami sudah menggugat Presiden dan Menteri Kesehatan. Belum mandatorinya sampai Menteri Kesehatan. Dan itu alhamdulillah kami sudah mendatangkan saksi ahli. Insya Allah nanti kalau memang diizinkan juga Dr. Susilorin itu beliau lewat Zoom dia tuh, Pak. Nah, jadi vaksin yang dipaksakan ini sangat mengganggu masyarakat karena nggak semua orang bisa menerima vaksin. Memang kami tahu pemerintah menginginkan bangsa ini lepas dari pandemi. Dan kami juga punya bukti-bukti bahwasanya pandemi ini bisa diselesaikan tanpa harus semuanya vaksin. Karena memang ada natural immunity yang sampai hari ini kalau mau dicek, Pak, di Kementerian Luar Negeri itu ada protokol kesehatan yang berbunyi tidak perlu menunjukkan sertifikat vaksin bagi orang luar yang datang ke Indonesia asal bisa menunjukkan bahwasanya dia sudah pernah terserang COVID atau menjadi penyintas COVID. Artinya Kementerian Luar Negeri mengakui adanya natural immunity. Nah, yang jadi masalah sekarang di Indonesia sendiri, kami ini dibatasi gara-gara sertifikat vaksin ini macam-macam, Pak. Kegiatan, pekerjaan. Bahkan nggak sedikit dari anggota kami itu, dari 12.000 lebih anggota kami, itu yang merasa akhirnya dipecat dari pekerjaan, nggak bisa nyari pekerjaan karena diwajibkannya vaksinasi ini. Padahal COVID ini bukanlah penyakit yang sangat-sangat mematikan dan kami punya datanya semua. Nanti insya Allah saya akan menjelaskan sebentar. Kalau memang perlu ditanya berapa banyak datanya. Ini sekilas saja, Pak. Tahun 2018 di Indonesia itu terjadi kematian, angka kematiannya 123.700 setahun atas dasar WHO. Itu karena polusi udara. 2020, 2021, 2022 sampai hari ini itu sekitar 157.000 orang yang dikatakan COVID. Ini bukan hanya sekedar angka ya, Pak. Mudah-mudahan yang meninggal Allah ampuni dosanya. Akan tetapi dari angka statistik ini kita bisa mengetahui bahwasanya ada lebih kedaruratan polusi udara di tahun 2018. Tapi pemerintah tidak melakukan tindakan apa-apa di situ. Bahkan di 2020, 2021, 2022 angka polusi udara itu meningkat sampai hari ini. Masih meningkat angka polusi udara. Tetapi pemerintah justru tidak melakukan apa-apa, malah repot sama vaksin. Ini kami tengarai, memang di situ ada dalam tanda kutip, Pak, kami juga ada bisnis di situ. Karena target vaksinasi itu adalah imunitas. Tapi pemerintah tidak pernah melakukan tes imunitas kepada rakyat. Mestinya kalau memang vaksin itu targetnya adalah imunitas atau kekebalan tubuh seorang manusia terhadap penyakit yang dikatakan COVID, maka sebaiknya sebelum melakukan vaksin itu orang dites dulu. Namanya tes titer antibody. Saya bukan dokter, tapi gara-gara perjuangan ini saya akhirnya belajar. Tes titer antibody itu biayanya Pak 80.000 kalau umum di laboratorium. Dan itu antibodi alamiah setiap tubuh manusia itu berbeda-beda. Saya pernah tes titer antibodi, makanya saya nggak perlu vaksin sebenarnya. Angka tes titer antibodi saya di angka 200. Normalnya 50 sampai 100. Kenapa? Karena dari kecil saya sudah sering terkena sakit sehingga imunitas saya meningkat. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Sementara di lapangan kami menemukan banyak sekali korban-korban akibat vaksin. Banyak, Pak. Termasuk sudah ada kelainan-kelainan. Kami sudah menemukan di database kami anak umur 6 tahun, perempuan, sudah mengalami menstruasi dan keputihan. Nggak sedikit juga yang salah satu anggota kami namanya Trio Fauki, adiknya Vicky Fatun, sampai meninggal dunia, Bu. Dan itu kami sampai bawa ke pengadilan PT UN. Nah,
Kejadian-kejadian seperti ini masih banyak lagi dan semuanya kami rangkum dalam data. Intinya, kami berharap dari Partai Keadilan Sejahtera di Komisi 9 membantu kami untuk bisa menghentikan mandatori vaksin. Mandatorinya, iya, pemaksaannya. Karena banyak Pak kasus, contoh ibu-ibu miskin. Vaksin itu nggak boleh disuntikan kepada orang yang punya komorbid berat. Tapi terpaksa melakukan vaksin hanya karena kalau nggak vaksin nggak dapat bantuan. Kalau nggak vaksin lu nggak dapat bantuan. Akhirnya mereka karena kemiskinannya, karena perlunya bantuan, akhirnya mereka vaksin dan nggak sedikit yang meninggal dunia. Saya Pak menyampaikan ini dulu lewat channel YouTube. Sekarang saya udah hilang 2 channel YouTube karena membongkar masalah ini. Dibungkam secara sepihak dengan alasan disinformasi medis. Akan tetapi yang lucunya pemerintah sampai hari ini tidak berani berargumen dengan kami gitu. Kalau memang kami di hoax, ayo laporkan karena ada hukum. Nah makanya kami sekarang bersyukur banget kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nih, mudah-mudahan ya Rob di bulan Agustus ini PKS benar-benar bisa menerima aspirasi kami. Kami sudah siapkan datanya, ini mungkin saya berikan kepada Bapak nih. Mudah-mudahan ya Rob. Ini analisis lengkap resiko manfaat vaksin COVID-19. Ini juga menjadi bukti kami di pengadilan. Dan sampai hari ini Pak, atau mungkin dari anggota Dewan belum tahu, transparansi informasi dari BPOM dan Kemenkes kepada rakyat Indonesia ini nggak ada. Kami sampai beberapa kali menyurati BPOM dan Kemenkes untuk meminta hasil analisa manfaat resiko vaksin. Nggak ada. Banyak orang yang dikategorikan korban KIPI mestinya terjadi sakit setelah vaksinasi tapi tidak dimasukkan di dalam daftar korban KIPI. Bahkan kemarin Pak, Ketua Komnas KIPI Profesor Hindra di pengadilan PT UN masalah mandatori vaksin, kami tanya, apabila terjadi sakit setelah 3 jam divaksin, apakah itu hanya kebetulan? Seorang profesor Ketua Komnas KIPI mengatakan iya itu kebetulan, rekamannya kami ada. Jadi sampai hari ini transparansi informasi masalah vaksin ini tidak pernah kami dapatkan resmi dari pemerintah. Dan kami sekarang ini sedang curhat sama PKS. Mudah-mudahan PKS termasuk yang nggak kayak pemerintah gitu. Jujur aja kami nggak tahu lagi mau berharap ke fraksi mana Pak, partai mana lagi, nggak ada, semuanya udah pemerintah. Bahkan jujur aja benar, ini nggak apa-apa kita curhat ya kan. PKS ini harapan kami untuk jadi oposisinya pemerintah. Ya mudah-mudahan dalam masalah vaksin ini PKS juga oposisi gitu. Kami tidak menjadikan apa yang kami perjuangkan ini stop vaksin, bukan. Karena vaksin ini urutannya banyak, membias kemana-mana. Bahkan anak-anak Pak, anak-anak itu angka kesembuhannya dari COVID itu 99,6% Pak. 99,6%. Bahkan mantan ketua IDAI itu sudah kami laporkan ke polisi tapi belum ada tindak lanjut karena telah menyebar hoax Pak. Dia yang buat jurnal, dia salah satu yang buat jurnal, namanya Dr. Aman B. Pulungan. Itu laporannya sekarang ada di Polres Jakarta Selatan. Mungkin sekarang lagi kasus soalnya Pak. Jadi nggak ditindaklanjuti, lagi bingung masalah Sambo mereka. Ya. Dr. Aman B. Pulungan itu di jurnal resminya dia mengatakan, termasuk yang mengatakan 99,6%. Yang mana 0,4% yang mati karena COVID itu adalah anak-anak yang punya komorbiditas ekstrim. Yang memang cacat dari lahir. Kena COVID, nggak kena COVID, mati itu. Ada cacat jantung bawaan, cacat ginjal bawaan. Nah yang ini sampai diwajibkan juga. Bahkan sampai anak-anak nggak boleh sekolah gara-gara itu. Ya, nggak menerima macam-macam, nggak bisa daftar, nggak bisa, bahkan nggak sedikit yang nggak dapat ijazah karena nggak mau vaksin. Jadi vaksin ini sebenarnya adalah
usaha pemerintah untuk keluar dari pandemi atau